Halo? Selamat pagi, Pak. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya kelas kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, ya kan? Mudah-mudahan eh, teman-teman yang sudah mudik di kampung masing-masing, juga bisa bertemu dengan keluarganya dengan bahagia. Uh, Sebelum saya mulai pertemuan kita hari ini, untuk kelas SDA silahkan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti pada pukul 10.15 nanti akan saya close untuk presensi SDA. Kita geser ke presensi kelas IRA ya, kelas IRA. Baik, teman-teman sekalian, mohon teman-teman diaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan terlebih dahulu. Masih banyak teman-teman yang tidak mengaktifkan kamera. Ada Rania, Ana Padli, ada Maulana, ada Fahri, ada Tegar. Silakan diaktifkan terlebih dahulu. Ada Safan, ada Trina, ada Nadine. Ya, silakan diaktifkan terlebih dahulu teman-teman kameranya. Baik, teman-teman sekalian, ini merupakan pertemuan pertama kali setelah pelaksanaan UTS, dan saya kira UTS-nya berjalan dengan lancar. Teman-teman bisa open book, bisa, saya kira tidak ada kesulitan terkait UTS-nya. Nah, minggu kemarin saya sempat memberikan sedikit pengumuman di WA kelas terkait soal penugasan kita. Kita akan atur ulang penugasan itu di pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini saya akan menjelaskan soal tugas kelompok pembuatan proposal karya kebangsaan tersebut. Uh, Namun teman-teman perlu pahami, untuk kelas PPKN yang pukul 09.40 selain mempelajari soal Pancasila, tetapi juga mempelajari materi-materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi nanti kegiatan kita pasca UTS ya, selain melaksanakan perkuliahan materi-materi tentang pendidikan kewarganegaraan, juga melaksanakan beberapa penugasan, termasuk penugasan individu maupun penugasan kelompok. Nah, yang saya sampaikan di grup minggu yang kemarin adalah penugasan kelompok dalam bentuk karya kebangsaan. Sekilas saja sebelum saya menuliskan detailnya, karya kebangsaan ini merupakan implementasi atau ya implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari di dalam materi-materi Pancasila sebelum UTS. Jadi kita sudah mempelajari Pancasila dalam konteks sejarah, Pancasila dalam konteks ideologi, dasar negara, etika,
Saya ulangi lagi, teman-teman. Jadi di dalam pembuatan karya kebangsaan itu sebagai kontribusi kita sebagai warga negara itu dibatasi lingkupnya. Lingkupnya harus dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari. Misalnya kita bisa mengambil misalnya gini. Misalnya di sila pertama itu ada nilai soal ketuhanan. Di dalam konteks ketuhanan itu ada nilai misalnya soal toleransi, soal penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan agama yang tumbuh di masyarakat. Soal bagaimana menepis paradigma bahwa pelaku terorisme itu selalu berkaitan dengan isu-isu agama. Padahal setiap agama secara tegas melarang tindak kekerasan, bahkan model tindakan-tindakan teror semacam itu, gitu kan? Bagaimana kehidupan saling menghormati antar umat beragama. Nah itu semua contoh-contoh kasus tadi itu merupakan gambaran dari penerapan dan implementasi Pancasila, terutama sila pertama. Atau ketika kita mengulas atau mengangkat sebuah tema di dalam karya kebangsaan ini berkaitan dengan kemanusiaan, ya. Bagaimana tumbuhnya solidaritas antar warga negara ketika menghadapi situasi pandemi, ya kan? Pandemi ini kan salah satu sisi positifnya adalah menumbuhkan solidaritas kita sebagai warga negara. Contoh, teman-teman tentu pernah menyaksikan, pernah membaca bagaimana seorang tetangga itu dengan sukarela membantu tetangga lainnya yang melakukan isolasi mandiri sehingga dia tidak bisa beraktivitas kemanapun. Tetangga yang lainnya secara rutin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini kan persoalan nilai kemanusiaan itu kan, persoalan menumbuhkan solidaritas kita sebagai antar warga negara kan gitu. Nah, syukur-syukur padahal belum tentu kita dengan tetangga itu kenal dekat misalnya, atau belum tentu dengan tetangga yang terkena musibah itu memiliki keyakinan yang sama, memiliki pandangan politik yang sama. Tetapi perbedaan-perbedaan itu kemudian kita abaikan dan kita lebih memilih di dalam konteks tindakan-tindakan solidaritas kemanusiaan. Nah, arahnya tugas karya kebangsaan itu adalah di dalam konteks menumbuh kembangkan kesadaran warga negara terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, saya izin membagikan sebuah slide ya. Saya tulis di papan supaya detailnya lebih. Jadi ini berupa tugas kelompok. Nah, tugas kelompok karya kebangsaan ini merupakan tentunya bentuknya itu sangat beragam. Artinya sesuai dengan kreativitas dari masing-masing kelompok. Ya kan? Wujud kegiatannya. Tentunya yang dimaksud karya itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Karya yang dibuat masing-masing kelompok di dalam menumbuhkan kesadaran Pancasila itu harus bisa dinikmati orang lain. Bukan sekedar bisa kita nikmati. Artinya karya itu adalah sebuah produk. Namanya produk itu tentu harus ada wujudnya, harus ada bentuknya, harus ada karyanya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan karya kebangsaan? Banyak sekali contohnya dan ini tentunya sesuai dengan
sangat tergantung kreativitas masing-masing kelompok. Misalnya video pendek atau penelitian sederhana atau pementasan dan pertunjukan atau atau dan lain-lain ya. Saya kira banyak sekali karya itu. Intinya karya-karya ini harus menjadi instrumen bagi kita untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu tadi. Atau setidaknya menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat bahwa nilai-nilai Pancasila itu menjadi satu praktek kehidupan kita yang mampu menjawab tantangan-tantangan kebangsaan kita, gitu kan? Nah, karena karya ini harus bisa dinikmati oleh orang lain, maka saya menyarankan teman-teman harus menggunakan instrumen. Instrumennya tuh, media sosial jenis apapun. Ada Facebook, ada Twitter, ada IG, ada YouTube, ada macam-macam. Misalnya di sini lagi, misalnya yang lagi ngetren ya, saya tahu podcast. Gimana tulisannya podcast itu? Ini aja ya, podcast lah. Misalnya, nah ini semuanya harus arahnya kita menggunakan instrumen media sosial. Media sosial ini nanti akan kita linkkan, kita sambungkan dengan media sosial yang dimiliki oleh kampus. Lalu bagaimana kita melaksanakan tugas ini? Sebenarnya sederhana, teman-teman. Langkah pertama adalah membuat proposal. Proposal dalam bentuk PPT, PowerPoint, di mana di dalam PPT itu berisikan ada 6 poin utama. Ada 6 poin utama. Yang pertama adalah cover tentunya ya. Cover teman-teman di situ ada nama kelompok, nama anggota kelompok, NRP gitu kan, tema atau judul gitu kan. Yang kedua, teman-teman harus mengidentifikasi dulu masalah yang diangkat. Tentunya identifikasi masalah ini juga tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari. Misalnya di dalam sila pertama itu masalahnya adalah soal toleransi beragama, di mana kita memang punya perbedaan dalam konteks agama itu. Atau di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana mungkin di dalam sila kedua itu ada persoalan soal tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, ya kan? Itu identifikasi persoalan. Di sila ketiga mungkin ada ancaman disintegrasi bangsa yang seringkali dihadapi oleh bangsa kita, ya kan? Bagaimana isu Papua Merdeka ini masih sampai sekarang masih terus didengungkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Sila keempat misalnya dalam praktek demokrasi itu kan, bagaimana kita selalu dihadapkan pada pemilihan umum yang
justru menimbulkan perpecahan misalnya. Tidak lagi semangatnya tidak lagi pada konteks permusyawaratan perwakilan, tetapi justru seringkali kontestasi politik itu melahirkan konflik-konflik yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa, ya kan? Contoh bagaimana kita pemilu 2017 Pilkada DKI kemarin seolah-olah itu betul-betul masyarakat itu terbelah itu kan. Ada yang pro dan kontra, kita saling menghujat di media sosial ya kan. Kita saling mengharamkan satu sama lain gitu kan. Kita saling menghina satu sama lain dan seterusnya. Padahal selesai politik ya selesai itu kan. Pada pemilu 2019 misalnya bagaimana seolah-olah antar pendukung pasangan calon itu seperti minyak dan air tidak bisa disatukan. Tetapi begitu Jokowi bisa berkomunikasi dengan baik dengan Prabowo, dengan Sandiaga Uno, ya itulah politik. Artinya kontestasi itu ya kontestasi. Seharusnya tidak harus sampai pada konteks perpecahan bangsa. Nah, setelah melakukan identifikasi ini, teman-teman harus mengkaitkan persoalan yang diangkat dengan nilai Pancasila atau materi Pancasila. Misalnya dengan persoalan tadi saya soal toleransi ya, selain kita kaitkan dengan sila pertama Pancasila, soal toleransi juga berkaitan dengan bagaimana Pancasila itu kita jadikan istilahnya secara etik ya kan, menjadi satu pandangan hidup secara etik antar umat beragama misalnya. Bisa dikaitkan dengan tema itu. Atau ketika Pancasila dihadapkan pada tantangan-tantangan ideologi global misalnya, bisa dikaitkan dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, harus dikaitkan dan disitulah nanti kita semua bisa melihat hubungan atau korelasi keterikatan antara masalah yang diangkat dengan pemahaman teman-teman terkait materi Pancasila. Setelah itu, teman-teman bisa merumuskan bentuk kegiatan apa yang akan dilakukan. Ya kan? Kalau saya mengangkat persoalan toleransi beragama, yang saya kaitkan dengan sila pertama, maka kegiatan yang akan saya lakukan adalah membuat perkumpulan mahasiswa PEN di mana perkumpulan itu anggotanya lintas agama. Dan saya akan mendeklarasikan organisasi itu yang mewakili agama-agama yang dianut oleh mahasiswa PEN. Jadi ada deklarasi kerukunan umat beragama yang dilakukan mahasiswa PEN. Yang deklarasi ada yang dari Islam, ada yang dari Protestan, ada yang dari Katolik, ada yang dari Hindu, ada yang dari Buddha, ada yang dari Konghucu. Nah, itu bentuk kegiatannya, itu bentuk aktivitasnya, gitu kan? Nah, tentu bentuk aktivitas karya itu ada tujuannya, ada sasarannya, dan ada manfaatnya. Nah, ketika saya angkat masalah soal toleransi, saya kaitkan dengan sila pertama Pancasila, ya kan? Dengan bentuk kegiatan deklarasi kerukunan umat beragama
di dalam kehidupan kampus PEN, ya kan? Maka tujuannya adalah tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kerukunan umat beragama. Dalam konteks apa sasarannya? Di dalam konteks kehidupan kampus Politeknik Negeri Surabaya. Manfaatnya apa? Manfaatnya kehidupan kampus semakin kondusif, semakin menumbuhkan nilai-nilai yang toleran di antara perbedaan-perbedaan keyakinan yang dianut oleh mahasiswa. Nah, itu harus diuraikan ketika kita menyusun sebuah kegiatan. Dan yang keenam adalah rencana pelaksanaan. Kapan rencana pelaksanaan itu dilakukan? Maka kita menyusun tahapannya. Misalnya, minggu pertama yang kita lakukan adalah ya kan, mematangkan konsep, mematangkan idenya dulu. Minggu kedua, menyampaikan gagasan ide itu kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan kita ajak deklarasi soal kerukunan umat beragama. Tentunya harus merepresentasikan perbedaan-perbedaan agama yang dianut oleh mahasiswa. Kemudian minggu ketiga mungkin mengurus perizinan kalau memang membutuhkan perizinan kampus. Dan minggu keempat adalah momentum deklarasi mahasiswa PEN yang punya latar belakang agama berbeda di dalam rangka menciptakan sikap dan nilai toleransi di dalam kehidupan kampus Politeknik Negeri Surabaya. Nah, aktivitas inilah yang nantinya didokumentasi dalam bentuk foto, misalnya foto foto ada narasinya ya. Mungkin dalam bentuk video kegiatan dan lain-lain. Nah, output kegiatan inilah yang nantinya kita sebarkan melalui instrumen apa? Instrumen media sosial. Gitu. Jadi runutannya itu teman-teman, yang pertama dilakukan teman-teman adalah membuat proposal PPT dengan 6 poin ini, ya kan. Kemudian kita presentasikan, kita telaah. Setelah itu teman-teman bisa melaksanakan bentuk kegiatan itu. Kemudian outputnya kita dokumentasikan atau kita videokan. Kemudian foto dan video inilah yang nantinya menjadi output dari tugas karya kebangsaan yang akan kita unggah di dalam instrumen media sosial. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Silakan. Silakan. Teman-teman sudah dibagi untuk masing-masing kelompok kan? Sudah ya, oke. Oh iya, satu lagi. Karena teman-teman ini background-nya adalah misalnya di bidang teknik, ya kan? Teman-teman juga bisa mengkaitkan karya itu dengan keahlian teman-teman. Misalnya membuat video animasi tentang pengibaran bendera merah putih di Hotel Yamato. Ini kan luar biasa karya itu kan. Jadi teman-teman menggambarkan dengan
animasi dengan tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam video animasi, tetapi yang diangkat setting peristiwanya adalah penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, di mana peristiwa heroik itu terjadi pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Ini contoh. Artinya apa? Karya itu tidak sesempit apa yang kita bayangkan, hanya membuat video pendek, ada yang membuat penelitian, tidak. Tetapi karya ini bisa sangat luas. Bahkan contoh misalnya, teman-teman juga bisa membuat produk sepatu tetapi motifnya batik Madura itu. Jadi bukan bikin sepatunya, tapi bikin desain sepatunya. Di dalam rangka menumbuh kembangkan misalnya kearifan lokal, ya kan, cinta tanah air, cinta produk dalam negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Nah, teman-teman harus silakan berdiskusi di antara kelompoknya untuk merumuskan produk atau kegiatan apa yang sebagai bentuk karya kebangsaan. Lingkup dan batasannya sudah jelas. Lingkup dan batasannya adalah nilai Pancasila dan materi Pancasila. Nah, nanti proposal ini akan kita presentasikan sebelum kita laksanakan untuk mendapatkan feedback. Kita akan presentasikan di pertemuan ke berapa ya? Ke 10 ya? 11, Pak. 11 ya? Kamis 2022 secara luring di kampus PEN. Jadi nanti proposal yang sudah disusun masing-masing kelompok akan kita presentasikan untuk mendapatkan masukan dalam konteks penyempurnaan ya kegiatan atau program. Misalnya contoh, kemarin saya juga ngajar mata kuliah Pancasila di kewarganegaraan di UNER ya, di UNER. Kemudian ada satu kelompok membuat produk berupa namanya itu promise ada salah, promosi wisata. Jadi kelompok ini membuat satu aplikasi basis aplikasi terutama menggunakan Instagram. Dia mencoba mengadopsi dan meniru model-model ini, model-model yang sekarang lagi marah itu apa ya? Saya lupa. Jadi intinya melalui aplikasi atau media itu teman-teman ini mengekspos berbagai wisata yang ada di Indonesia dengan memberikan narasi kenapa tempat itu layak kita datangi sebagai objek wisata. Dan dia memfokuskan diri pada objek-objek wisata yang belum banyak terekspos oleh media. Jadi dia menelusuri misalnya beberapa situs wisata sejarah di Surabaya, gitu kan. Kemudian dia mengambil gambarnya, kemudian dia mencari informasi tentang lokasi itu. Informasi itu kemudian diceritakan, dinarasikan secara singkat untuk menggambarkan lokasi itu. Kenapa lokasi itu layak kita datangi? Value apa yang dapat kita ambil ketika kita datang di lokasi itu? Kemudian produknya diekspos di media sosial.
Dalam upaya apa? Dalam upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap keindahan uh, keindahan alam Indonesia. Nah, ini contoh. Nah, teman-teman juga bisa berpikir kreatif semacam itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, uh, saya kira sebentar. Oke. Teman-teman yang dari SCA sudah presensi semua? Sebelum saya close, kita geser untuk teman-teman Ira untuk presensi. Ada yang belum? Oke, kita geser ya. Biar teman-teman Ira dapat presensi juga. Silahkan, mungkin sembari ada yang ditanyakan oleh teman, saya geser dulu sini ya. Close dulu. Silakan kelas 1 RIA. Karena akan kita presentasikan di tanggal 12, maka batas akhir pengumpulan tugas di ETOL adalah tanggal 10 Mei 2022 pukul 23.59. Jadi nanti silakan proposal singkat tadi itu dikirimkan melalui ETOL yang sudah saya setting di situ. Pada batas maksimalnya adalah 10 Mei tahun 2022 pukul 23.59. Teman-teman mengumpulkan proposal dalam file PDF dengan subjek, kelompok, underscore, tema, atau judul. Silahkan diupload di ETOL. Oke, sudah jelas teman-teman sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas. Nah, karena ini tugas kelompok, saya kira kalau tidak salah kita membagi kelas kita ke dalam 10 kelompok ya. Ada 10 kelompok misalnya. Iya, kelas kita dibagi 10 kelompok ya. Iya, Pak. Oke, satu kelompok anggota berapa orang? Ada berapa orang? 5, Pak. 5 orang. Kurang lebih 5, Pak. Oke, terima kasih. Dio. Halo Dio. Halo Dio. Halo Dio. Iya, Pak. Oke. Halo? Iya, halo. Dio kelompok berapa? Kelompok 1. Berapa jumlah anggotanya Dio? Bentar, Pak. Enam. 6. Oke. Ya, Pak. Sudah paham tugasnya apa Dio? Ya, Pak.
Apa tugasnya dia? Anu, Pak. Membuat tugas karya kebangsaan, Pak. Apa Contohnya yang kayak dimaksud? Apa yang dimaksud karya kebangsaan video Dio? seperti Apa Dio? mengangkat permasalahan anu Pak sekitar Pak. Tema sekitar apa Contohnya maksudnya? seperti ada mengangkat tema lokal Pak. Mengangkat tema lokal, apa maksudnya itu? Contohnya tadi yang Bapak bilang itu kayak perkumpulan antar agama yang ada di Indonesia. Terus diapakan itu? Didokumentasikan, mengadakan pertemuan, membahas tentang toleransi. Desa Lovely. Hadir Desa Lovely? Lovely? Halo? Desa? Ini ada namanya tapi tidak ada orangnya ya. Halo Desa? Oke. Sebenarnya saya enggak ini teman-teman, saya selalu mengingatkan ya. Jadi teman-teman yang memang tidak nyaman di dalam kelas saya tidak perlu ikut juga enggak apa-apa sebenarnya. Jadi daripada memaksa diri kan, ada namanya tapi tidak ada orangnya, buat apa? Jadi saya ulangi, tugas kita adalah, saya mohon maaf ini ya, di teman-teman yang tidak on cam saya keluarkan ya dari kelas saya ya. Silakan on cam dulu supaya yang tidak on cam saya keluarkan dari kelas. Oke, saya keluarkan dulu ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi tugasnya adalah membuat karya kebangsaan. Silakan teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya, membuat proposal. Proposal kita kumpulkan di tanggal itu, kemudian kita presentasikan di kelas pada tanggal 12. Saya kira sederhana tugas kita. Nah, sembari teman-teman nanti mempresentasikan, ya kan, saya juga akan tetap menyampaikan beberapa materi tentang kewarganegaraan. Kenapa? Karena selain nanti soal mengumpulkan tugas sebagai tugas akhir UAS, teman-teman juga akan tetap ada ujian tulis, tapi khusus berkaitan dengan materi-materi pendidikan kewarganegaraan. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, untuk pertemuan kita hari ini silahkan dikerjakan masing-masing kelompok. Apabila ada kendala, kesulitan, ketidakjelasan, silahkan kita share melalui WA kelas kita. Nah, pengumuman ini boleh difoto. Saya tidak mendokumentasikan pengumuman ini supaya menjadi perhatian kita semua. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin kita akhiri kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan enggak teman-teman? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya, berarti nanti setelah lebaran kita luring loh ya. Sudah enggak ada lagi toleransi untuk daring. Kalau toh ada kelas pengganti harus dilakukan secara luring juga. Jadi teman-teman silakan menyiapkan diri untuk kelas luringnya.
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri teman-teman kelas kita hari ini. Ini ada bonus karena menjelang Lebaran, mungkin kita sudah pikirannya sudah mudik, sudah kampung halaman, ya kan, sudah bagaimana nanti membeli tiket. Saya kira kebahagiaan Ramadan itu tidak boleh diganggu, ya. Ya kita ada kelas secukupnya saja, dan saya kira pengumuman penugasan ini dan skenario kelas kita untuk 4 pertemuan ke depan saya kira sudah jelas semuanya. Baik, saya akhiri kelas kita hari ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa presensi. Sekian. Selamat Lebaran teman-teman sekalian. Selamat mudik bagi hati-hati kalau mudik lagi di perjalanan. Saya close dulu ya. Sudah dicatat ini? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Monggo yang belum presensi, silakan presensi sebelum saya close untuk etonnya.